Iko Uwais keroyok pria pakai tangan kosong. Begini kondisi korban. Jakarta. Aktor laga Iko Uwais dilaporkan atas tuduhan pengeroyokan pria bernama Rudi di Bekasi. Iko Uwais mengeroyok pelapor dengan tangan kosong hingga mengalami luka-luka. Terluka di bagian wajah, kepala, tangan sebelah kanan, dan punggung. Ya, dipukul pakai tangan kosong, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Ivan Aditira saat konferensi pers di Polres Metro Bekasi Kota. Jalan Pramuka, Kota Bekasi, Senin tanggal 13 Juni tahun 2022. Ivan mengatakan pihaknya telah melakukan visum terhadap korban. Korban dugaan pengeroyokan Iko Uwais saat ini rawat jalan. Korban sudah kita lakukan visum pada saat laporan di hari Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022 kemarin. Ini juga korban sedang dirawat jalan di rumah, ucap Ivan. Selain Iko Uwais, korban melaporkan pria bernama Firmansyah. Usut punya usut. Firmansyah ternyata adik Iko Uwais. Terlapornya adalah saudara Ik dan FR. Kedua terlapor kakak beradik. Saudara, jelas Ivan. Iko Uwais dan Firmansyah dijadwalkan diperiksa di Polres Metro Bekasi Kota. Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022, besok. Iko Uwais diperiksa pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sedangkan adiknya, Firmansyah, diperiksa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, untuk terlapor akan kita lakukan panggilan dan sudah kita layangkan suratnya untuk esok hari pukul 9 waktu Indonesia Barat dan satunya lagi terhadap saudara FR kita lakukan panggilan untuk dimintai keterangan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ungkapnya. Aktor laga Iko Uwais dan adiknya, Firmansyah, dilaporkan terkait dugaan pengeroyokan pria bernama Rudi di Bekasi. Dugaan pengeroyokan di PIK.U masalah tagihan jasa interior oleh Rudi kepada Iko Uwais. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Ivan Aditira mengatakan Rudi sudah beberapa kali menagih jasa interior kepada Iko Uwais sebesar 150 juta rupiah. Penagihannya dari berbagai macam cara menggunakan telepon, lalu ngirimin invoice via WA. Terus terjadilah cekcok mulut perselisihan antara dua belah pihak ini. Berdasarkan laporan kekurangan sekitar 150 juta rupiah. Ujar Ivan kepada wartawan pada Senin tanggal 13 Juni tahun 2022. Berdasarkan laporan kekurangan sekitar 150 juta rupiah. Sambungnya. Ivan menjelaskan. Pengeroyokan terjadi pada Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022, malam. Saat itu, korban dan istrinya baru pulang dan melintasi rumah Iko Uwais. Setibanya di rumah, karena memang rumah korban dan terlapor ini tidak jauh, dipanggillah korbannya oleh terlapor, ujar Ivan. Ya, mereka berdua tetangga. Ivan menjawab pertanyaan apakah Iko Uwais dan korban bertetangga. Saat bertemu itu, korban membicarakan masalah uang jasa interior. Korban saat itu meminta Iko Uwais melunasinya. Pada saat dipanggil oleh Iko Uwais, korban berbicara sedikit dengan terlapor terkait masalah kontrak kerja sama yang dilakukan oleh mereka berdua. Adanya kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh terlapor, sehingga korban meminta kekurangan tersebut untuk dilunasi, beber Ivan. Namun keduanya kemudian cekcok mulut hingga terjadi pengeroyokan sebagaimana dilaporkan oleh Rudi. Saya tidak tahu pasti bagaimana kedua belah pihak ini sehingga terjadi keributan. Karena cekcok pada hari itu pada malam itu terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh saudara Ik dan FR, jelasnya.